Ibu semua sehat ya? Kabar baik Bu, sehat. Tuhan. Kelihatannya masih bersemangat walaupun sudah ada materi-materi sebelumnya yang disampaikan, kelihatannya cukup lumayan. Jadi kita bersyukur kita masih bisa lebih bersemangat untuk materi berikutnya ini. Oke, baik. Sebelum memulai materi saya akan mencoba menampilkan satu pertanyaan untuk ibu-ibu semua, nanti mohon dijawab ya. Sebentar ya. Saya tampilkan dulu, nanti linknya sudah ada di kolom chat. Nanti kalau saya bilang sudah siap, maka tinggal ibu tekan saja linknya. Oke, saya share sebentar untuk kegiatan pembukanya dulu. Sebentar ya. Apakah sudah nambah Bapak Ibu-ibu semua? Sudah. Di layar ibu-ibu. Nah, ini pertanyaannya apakah Anda mengetahui apa yang akan saya jelaskan sekarang? Karena ini kan baru pergantian dari materi sebelumnya nih, Ibu-ibu. Jadi apakah Ibu-ibu sudah mengetahui apa yang akan saya jelaskan sekarang? Mungkin dari jadwal yang sudah dibuat. Jadi kalau jawabannya tidak, nanti di linknya, silahkan coba Ibu-ibu buka dulu linknya, apakah bisa terbuka? Linknya untuk yang pembuka. Sudah. Ada? Sudah ya? Iya. Sudah dijawab? Bisa dijawab kah Ibu-ibu? Sudah. Bentar Bu, lagi loadingnya saya. Oke, sudah satu orang menjawab ya? Ya, sudah. Coba Ibu satu lagi, karena kita ada 2 peserta saja, maka harusnya ada 2 jawaban di situ. Yang pertama sudah jawab ya. Oke. Ya, gitu ya, Ibu sudah? Ibu Maria sudah Bu. Oke, sudah. Oke, jadi baik ya. Nah, jadi ternyata ibu-ibu sudah mengetahui apa yang akan saya jelaskan sekarang, dan ini membuat lebih mudah bagi saya untuk masuk ke materi, karena di sini berarti ibu-ibu paling tidak sudah membaca apa yang akan disampaikan, karena memang sudah sempat di-share juga sebelumnya ya. Nah, terima kasih ibu-ibu untuk jawabannya, dan kita lanjutkan kembali. Berikutnya adalah dengan penyampaian materi. Nah, semoga materi yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat juga bagi ibu-ibu semua, terutama bagi kita semua selaku guru di sekolah penggerak yang baru saja akan kita mulai. Oke, baik, saya akan share screen untuk penjelasannya. Mohon ibu-ibu memperhatikan, dan mungkin nanti ada sesi pertanyaan, ibu-ibu bisa bertanya apa saja yang ingin ibu-ibu ketahui. Oke. Apakah sudah nampak di layar ibu-ibu semua pengajar? Sudah Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi tentang pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, tujuan dari penyampaian materi ini adalah untuk merefleksikan nilai dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara dengan perannya sebagai guru dan merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan filosofi kisah Ki Hajar Dewantara. Nah, materi ini sebenarnya adalah satu urutan atau satu hubungan dengan materi yang awal yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan, di mana kita sudah mendapatkan materi tentang konsep pendidikan yang memerdekakan, kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjiwai pendidikan di Indonesia. Nah, itu materi yang sebelumnya sudah kita dapat dan sudah kita bahas, dan sudah ada juga kegiatan kolaborasinya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari selama kita mengajar, tentunya mungkin kita pernah mendapati hal sebagai berikut. Jadi, apakah peserta didik kita itu pernah kita temui mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harus mereka kuasai? Jadi sebenarnya mereka sudah kuasai, tetapi tiba-tiba mereka menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut.
Nah, seharusnya mereka itu secara umum sudah menguasai, tetapi ada beberapa siswa ternyata tetap masih kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Apakah kita pernah mendapatkan masalah seperti ini, Ibu-Ibu? Mungkin ada yang Sering, pernah Bu. juga? Sering, ya. Bu. Iya. Kira-kira mengapa, Ibu-Ibu semua? Kira-kira kenapa bisa demikian? Bisa jelaskan nggak? Mungkin yang Ibu-Ibu dapatkan selama mengalami mendapat pengalaman seperti ini gitu. Apakah pernah diganti? Ya. Kalau saya sendiri menemukan hal seperti ini, saya tanya biasanya sama mereka, kenapa yang biasanya anak ini nilainya terlalu tinggi, terus pada saat suatu kegiatan pembelajaran tiba-tiba nilainya langsung drop. Nah, biasanya ada yang menjawab itu karena lelah, kemudian jenuh terhadap pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan tugas-tugas yang terlalu banyak, kata dia, itu membuat dia jadi malas untuk mengerjakan lagi, padahal dia bisa gitu. Itu sih, Bu, dari saya. Terima kasih, Bu Maria. Mungkin Saya Bu boleh Yulia, jawab, Bu. Iya, silakan, Ibu. Oke, kalau menurut saya ya, karena kita kan mengajar di dalam satu kelas itu pesertanya tuh majemuk banget gitu ya. Ada yang mungkin kita anggap maaf ya, pintar sekali, ada yang mungkin kita anggap kurang gitu ya. Nah, kita mengajar dengan kecepatan kita, jadi dengan cara kita gitu. Kita tidak bisa menyesuaikan dengan anak yang kita anggap kurang, atau tidak bisa juga menyesuaikan dengan anak-anak yang kita anggap lemah. Karena itu kita mungkin tidak memberikan pembelajaran tepat sasaran gitu, menurut saya sih ya. Oke, ya. Terima kasih Bu Yulia. Ada yang masih mau menambahkan? Atau sudah cukup ya? Jadi sudah bagus-bagus sekali jawaban ibu-ibu semua yang kelihatannya memang cukup berpengalaman ya mengajar siswa-siswi dengan kesulitan saat mereka mengerjakan tugas. Jadi sudah tahu kira-kira alasannya seperti apa. Nah, secara umum tentunya jawaban ini memiliki banyak faktor masalah. Jadi seperti tadi Bu Maria itu menyampaikan sebenarnya siswa itu bisa, tetapi saat mengerjakan tugas ternyata dia mungkin terlalu lelah ya, atau mungkin dia sedang stres atau banyak masalah di rumah. Nah, tentu ini adalah faktor-faktor masalah. Nah, kemudian yang Bu Lydia sampaikan itu tentunya pernah juga kita alami ya. Mungkin kita sendiri yang mengajar itu tentu memiliki juga kekurangan, mungkin yang hal-hal yang mungkin sulit dimengerti oleh siswa. Jadi faktor-faktor masalah ini memang perlu kita gali untuk pengembangan berikutnya. Namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian ini adalah level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang memang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan oleh guru. Nah, kemudian pembelajaran yang tepat untuk peserta didik itu memang sebenarnya harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari mereka masing-masing. Jadi kalau mereka belum mampu untuk berada pada level tersebut, jadi dia belum siap untuk melaksanakan pembelajaran ke tahap berikutnya, maka dia harusnya mendapatkan pembelajaran ulang ataupun kemudian guru membimbing secara khusus, dan kemudian setelah dia siap, maka dia akan naik ke level berikutnya. Nah, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan merupakan sebuah pendekatan yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Nah, hal ini seringkali disebut dengan teaching at the right level. Dan pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas, jadi memang menggunakan fase. Sehingga dalam pengalamannya yang sudah melaksanakan itu ada siswa yang bisa mencapai fasenya itu lebih tinggi dari tingkatan kelas yang di mana dia berada saat ini. Nah, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi inilah yang merupakan bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu memperhatikan capaian, tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang suatu pembelajaran. Maka kita memang intinya adalah melakukan segala upaya untuk berpusat pada peserta didik.
Oke, kita sebentar ice breaking ya, mungkin sudah cukup lelah, kita relax sebentar untuk menyegarkan kembali pikiran kita agar lebih fokus, karena sudah cukup banyak materi yang kita dapatkan tadi. Nah, tolong Bapak Ibu perhatikan sebentar kuis ini, silakan dijawab ya Bapak Ibu, mungkin Ibu-Ibu ya, jadi kalau memang terlalu mudah bisa lebih cepat, tapi bisa juga karena kita sedang tidak fokus, ini menjadi lambat ya, tetapi coba kita lihat ya sebentar. Sudah nampak Ibu-Ibu? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya? Sudah, sekarang sudah. Sekarang kita coba lihat. Ini matching ya, mencocokkan gambar. Jadi ada peristiwa yang saya tunjukkan, gambar atau peristiwa, cocokkan kita lihat hanya hewannya saja. Dengan hewan apa cocoknya peristiwa itu? Menggambarkan ada hewan apa di situ. Nah, yang pertama ini ada orang menari. Kelihatan ya Ibu-Ibu ya? Ya. Kira-kira hewan Ya, apa yang cocok di sini? Kuda. Kuda. Oke, coba kita lihat ya. Oke, betul sekali. Masih fokus berarti. Kita lanjutkan. Happy Thanksgiving. Pernah tahu ya? Ini untuk di negara Eropa gitu, mereka melakukan Happy Thanksgiving. Mereka menggunakan hewan apa untuk merayakan itu? Ada kalkun enggak ya? Kalkun. Yang mana yang kalkun? Yang nomor 2 dari kanan ya? Nomor 2 dari kanan ya, yang orange ya. Kalkun ya. Coba ya, tekan ya, betul enggak? Kalau Bu Maria apa? Bu Maria apa? Sama ayam. Coba ya, kita lihat dulu. Kayaknya di luar enggak ada ayam. Enggak ada ayam ya. Yang ada ini hewan ini. Oke. Kalkun. Oke, Bu Yulia betul. Itu adalah kalkun. Pernah ke luar negeri soalnya. Oke, sekarang yang ini ya. Ini lagi ngetop nih di masa pandemi. Beer brand. Bir. Pasti sebenarnya. Yang biru. Gambar yang warna biru. Beruang. Oke, masih berarti masih fresh ibu-ibu ini ya. Nah, oke, berikutnya. Apotik ke-24. Jadi apotik itu biasanya ada gambar lambangnya itu ada hewan apa tuh di situ? Ayo. Coba. Pada apotik tuh biasa ada lambang. Enggak pernah perhatikan. Perhatikan. Coba ditebak aja. Ditebak aja. Anjing kali ya? Itu anjing sebelah sana. Ini tinggal ayam, ular sama kambing. Ayam dan Bu saya, Bu. Ayam ya, coba. Yang benar apotik ada gambar ayam. Indah sih ya. Ayam harus soalnya sate. Coba apa kira-kira? Coba antara kayaknya yang kanan deh. Kok masuk ular apa hubungannya? Oh, kambing ya? Oh, itu kambing. Ini kambing yang paling kanan, kemudian ular yang hijau, lalu yang ini yang ungu ini ayam. Waduh. Nah, hubungannya yang obat mungkin ular ya. Oke, mungkin coba ular. Ya. Ular bisa jadi obat sih. Betul. Yulia masih sangat fokus. Nah, ini gampang nih. Selamat Hari Raya Idul Adha. Hubungannya dengan kambing. Oke, berarti yang terakhir pastilah tinggal ayam. Ini tinggal ayam. Itu ayam. Oke. Iya, demikian ya. Mudah-mudahan sudah segar ya, ibu-ibu semua. Ya, segar jadi pengen makan, Bu. Jadi pengen makan ayam ya? Iya. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya share screen kembali, butuh waktu. Oke, sebentar. Oke. Ya, kita lanjutkan kembali. Setelah ice breaking, sudah nampak ya ibu-ibu ya, sekilas mengenai pengajaran. Oke. Ya, kita lanjutkan mengenai sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Nah, yang pertama, tujuan pengajaran itu dengan menggunakan pendekatan ini itu adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak terikat. Tadi seperti yang saya ceritakan, ada pengalaman bahwa peserta didik itu sebenarnya masih berada di satu jenjang kelas, kemudian karena kemampuannya itu bisa melebihi itu, maka dia bisa berada pada tingkatan kelas yang sebenarnya di atas dia. Jadi peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas untuk
kurikulum sekolah penggerak. Namun dikelompokkan, jadi mereka dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan atau sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Kemudian yang ketiga, setiap fase ataupun tingkatan tersebut memiliki capaian pembelajaran yang harus dicapai. Kemudian proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, kemajuan hasil belajar itu akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran ini akan menemukan bahwa peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan secara khusus oleh pendidik supaya bisa mencapai capaian pembelajaran yang paling tidak itu sama dengan teman-temannya atau bahkan bisa juga lebih. Nah, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan ini sudah merupakan pendekatan yang sudah digunakan di beberapa negara. Nah, kalau kita ini baru akan dimulai atau mungkin sebenarnya ada yang sudah memulainya dulu yang mungkin pada masa-masa untuk percepatan di tingkat SMA atau apa itu pernah dulu terjadi, tapi ini memang khusus. Jadi kalau yang sekarang ini pendekatannya memang dibuat secara khusus lebih terprogram dalam sekolah penggerak ya. Pendekatan ini sudah digunakan di negara seperti India, Kenya, Australia, dan lain-lain. Nah, pada penelitian hasil studi di India, dari 200 sekolah yang mengikuti program melatih kemampuan membaca, terdapat peningkatan 19% jumlah peserta didik yang mampu membaca paragraf singkat atau cerita. Kemudian peserta didik pada awalnya dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya terlebih dahulu, lalu diberikan pengajaran selama 1 jam setiap hari sesuai kemampuan mereka. Nah, hal serupa juga terjadi pada studi di India, studi yang lain, di 484 sekolah dan hanya dalam 50 hari saja sudah terjadi peningkatan jumlah siswa yang mampu membaca paragraf singkat atau cerita sebanyak 33%. Jadi kalau ibu-ibu ingin membaca lebih jelas lagi, sumbernya itu sudah ada di sini ya, sudah ada linknya, nanti akan saya berikan. Kemudian hal ini menunjukkan dengan mengetahui capaian atau tingkatan kemampuan didik, peserta didik sebagai acuan, maka untuk penyusunan pembelajaran, maka mampu mengembangkan peserta didik akan lebih baik lagi. Nah, pembelajaran akan disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, dan karena itu tentunya akan lebih tepat guna untuk peserta didik itu sendiri. Nah, jika ibu-ibu ingin membaca lebih lanjut mengenai hasil dari penggunaan pendekatan ini dari berbagai negara, maka bisa mengakses tautan yang sudah saya sampaikan. Nah, tahapannya yang nanti akan dilakukan itu adalah yang pertama melalui asesmen. Nah, di sini asesmen bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui tahap-tahap yang sudah seharusnya. Jadi, asesmennya menjadi tahap yang pertama memang yang harus kita lakukan. Dan biasanya itu disebut asesmen diagnostik, dan di dalamnya kita akan mendapatkan hasil dari pengenalan potensi, karakteristik, kemudian kebutuhan tahap pengembangan peserta didik, dan juga bisa tahap capaian pembelajaran anak atau peserta didik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahap perencanaan, di mana setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, tingkat capaian, kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran sesuai data asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan. Nah, perencanaan ini juga nanti termasuk pengelompokan peserta didik di dalam tingkatan yang sama. Nah, dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik ini, maka kita akan menempatkan peserta didik sebagai pusat utama dari pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, berikutnya lagi adalah pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran perlu dibuat adanya asesmen yang berkala. Nah, itu nanti masuk ke asesmen formatif dan sumatif. Nah, jadi untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, dan kemajuan selama pembelajaran, kita gunakan asesmen formatif. Sedangkan untuk asesmen sumatif, itu kita gunakan sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir pembelajaran. Jadi digunakan nanti untuk membantu guru atau pendidik merancang proyek berikutnya untuk
mengembangkan atau memperbaiki proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Nah, apakah Ibu-Ibu ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Sementara tidak ada, Bu. Cukup Iya. jelas. Cukup jelas. Saya lanjutkan dulu. Saya tidak ada juga, Bu. Tidak ada. Jelas. Jelas ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, nah menurut Ibu-Ibu sekarang saya tanya nih, apa hal pertama sih yang harus kita lakukan untuk menerapkannya? Saya yang jawab. Saya coba jawab ya. Silakan. Oke, menurut saya untuk menerapkan pembelajaran tadi yang TARE ya, sesuai dengan tingkatan capaian kemampuan peserta didik, maka yang harus dilakukan pertama adalah mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Nah, itu. Menurut saya itu sih. Oke, terima kasih Bu Yulia. Bu Maria, ada jawaban yang berbeda? Saya setuju juga dengan Bu Yulia. Jadi kita sebelum membuat pembelajaran tadi harus memahami dulu karakteristik sehingga pembelajaran kita itu berbasis pada peserta didik. Oke, terima kasih ya Bu Maria dan Bu Yulia untuk jawabannya. Coba kita lihat. Nah, jika tadi jawaban dari ibu-ibu itu adalah bahwa dengan supaya kita bisa untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah dengan melakukan asesmen diagnostik atau kita mengenali dulu potensi, karakteristik, kebutuhan keunikan siswa, berarti jawabannya adalah benar ya. Jadi sudah jelas berarti ibu-ibu ini bagaimana cara kita melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik dengan cara mengenalnya gitu. Jadi sudah jelas ibu-ibu semua ya. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, jadi untuk misalnya kita ingin melakukan asesmen diagnostik itu tadi. Jadi kita bisa dengan berbagai cara sebenarnya ya. Cara yang mungkin biasa kita lakukan karena kita mungkin masih dalam pembelajaran daring, kita mungkin bisa membagikan form kepada peserta didik kita untuk mereka jawab, lalu hasilnya kita akan analisis. Ya, seperti itu. Mungkin yang lebih mudahnya seperti itu karena kita tidak dapat bertemu dengan peserta didik secara langsung. Nah, yang perlu diingat, kalau kita mendapatkan perbedaan-perbedaan dari para peserta didik tersebut, baik dari hasil asesmen diagnostik maupun pada saat kita mengajar di kelas, maka kita harus ingat bahwa semua anak itu memang diciptakan unik. Jadi tidak ada satupun anak yang sama, walaupun mereka kembar, mereka tetap punya DNA yang berbeda. Sehingga kita harus mempelajari kemudian menerapkan pendekatan yang berbeda-beda pula untuk setiap anak. Nah, kemudian apa yang dikenali terkait peserta didik pun juga beragam. Jadi tidak hanya terkait dengan gaya belajar saja, bisa juga berupa hal-hal yang sifatnya non-kognitif. Contohnya misalnya kesejahteraan psikologi, ya, ataupun juga dengan yang kognitifnya. Nah, mungkin kita bisa membuat sedikit kesimpulan ya untuk akhir dari materi ini. Nah, mungkin ibu-ibu bisa menyampaikan secara singkat saja kesimpulan apa yang dapat ibu-ibu ambil dari materi yang sudah saya sampaikan. Silakan ibu-ibu. Kesimpulannya kira-kira menurut ibu-ibu apa? Dari seluruh materi yang sudah kita sampaikan. Saya berpendapat dulu ya, nanti Bu Maria tambahkan ya kalau kurang ya. Menurut saya, supaya pembelajaran itu mampu berpusat atau bisa berpusat kepada siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dan pembelajaran itu harus tepat sesuai dengan tingkatan capaian dan kemampuan peserta didik, maka pembelajaran itu harus dirancang sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Jadi untuk bisa melakukan itu, maka sebelum pembelajaran itu harus dilakukan asesmen dulu, yaitu asesmen diagnostik, kemudian baru merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dari hasil asesmen diagnostik, baru setelah itu dilakukan pembelajarannya, begitu. Oke, terima kasih Bu Yulia. Ada yang mau ditambahkan? Bu Maria, silakan. Ya, kan
saya setuju dengan pendapat Bu Yulia. Jadi kita membuat perancangan itu harus berdasarkan dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan yang dia punya. Jadi setiap peserta itu memiliki hal yang berbeda atau karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita juga harus memahami bahwa peserta didik kita itu apa yang dibutuhkan oleh si A dengan si B itu berbeda, sehingga kita harus menyesuaikan dalam merancang pembelajaran itu menyesuaikan kebutuhannya. Jadi misalnya si A butuh ini, si B butuh ini, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi perancangan pembelajaran ini perlu disiapkan secara lebih matang dengan cara tadi melakukan persiapan dari tes diagnostik dulu di awal pembelajaran dan sebagainya. Itu sih dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maria, Bu Yulia ya. Kesimpulannya semuanya benar. Jadi memang untuk mendapatkan capaian pembelajaran bagi siswa yang sesuai, maka kita harus mulai dulu dengan asesmen, memberikan asesmen diagnostik ya. Kemudian baru setelah itu, setelah mendapat hasilnya, kita identifikasi, lalu kemudian kita buat perencanaan yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Jadi memang setiap siswa itu memiliki berbagai macam karakteristik ya, tidak bisa disamakan satu sama lain. Kemudian maka kita akan menerapkan berbagai cara untuk mengajar mereka, kemudian mendapatkan hasil yang nanti sesuai dengan capaian pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Oke, baik. Nah, demikianlah materi pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Jadi semoga materi ini benar-benar bermanfaat bagi kita untuk melanjutkan nanti ke materi yang berikutnya, yaitu tentang secara khusus tentang capaian pembelajaran. Nah, setelah kita memahami mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita mengenal pengajaran sesuai capaian atau tingkat kemampuan, serta kita sudah memahami pentingnya mengenal peserta didik. Maka sekarang saatnya nanti ibu-ibu membagikan pengetahuannya dengan refleksi saja, nanti kemudian berkelompok, ya, kemudian membuat sebuah karya visual 2 dimensi sederhana ini untuk kegiatan besok ya, dalam kelompok. Jadi nanti dibuat beserta tipsnya, cara untuk mengenal potensi peserta didik seperti apa, dan nanti butuh waktu untuk diskusi kelompok, jadi tidak pada saat ini, pengumpulannya itu baru besok ya. Oke, demikian penjelasan materi dari saya. Saya akan sebentar. Ya, oke. Demikian penjelasan materi dari saya, tapi sebelumnya ibu-ibu saya mau minta ibu-ibu untuk memberikan bagaimana perasaan ibu-ibu terhadap apa yang sudah saya sampaikan. Jadi ada penutupnya, nanti saya siapkan di Mentimeter yang sudah ada juga di kolom chat. Ibu-ibu silakan lihat sebentar untuk pertanyaannya ya. Boleh langsung dijawab, Bu? Oke, silakan. Sudah dijawab. Oke, senang ya. Satu lagi? Mungkin ada yang sedih kali, atau ingin tahu lebih banyak. Atau terkejut gitu kan, mendapat info yang baru. Wah, ingin tahu lebih banyak, wah luar biasa. Ini Bu Maria nih, ingin tahu lebih banyak. Senang dan ingin tahu lebih banyak, wah luar biasa. Berarti ini senang loh. Saya ingin tahu lebih banyak. Lebih banyak Bu Yulia ya. Nah, iya, karena kita pesertanya itu 2 orang. Oke, baik, terima kasih ibu-ibu untuk kegiatan kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Intinya kita sudah mendapatkan banyak hal dari materi yang sudah saya sampaikan. Semoga berguna dan bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Sekian dan terima kasih ibu-ibu semua. Selamat malam. Terima kasih Bu Karolin. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Bu Yulia.